sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah hati adalah sumber kasih dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, hati merupakan pusat dari perasaan cinta dan kebaikan. Hati menjadi simbol keintiman kasih dan penyerahan diri. Hati memegang peranan istimewa dalam hidup manusia. Meski kecil dan tersembunyi, namun hati dapat menyimpan rahasia hidup seseorang. Santa Tresia dari Avila mengatakan bahwa hati adalah istana tempat berdiamnya Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Allah tidak dapat ditampung oleh dunia, namun berkenan tinggal di dalam hati manusia. Dan betapa luar biasanya hati. Pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, kita patut bersyukur atas ketulusan Yesus yang mau rela berkorban, mengorbankan dirinya sampai wafat di salib demi keselamatan kita. Mari belajar dari Tuhan Yesus untuk mengenal dan memiliki hati yang besar dan luas. Dari dalam hatinya mengalir segala kebaikan yang menyelamatkan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengungkapkan pengalaman imannya akan Yesus. Ia menyebut dirinya sebagai orang yang paling hina dari segala orang kudus, namun dia diberi karunia untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan diutus untuk menyatakan rahasia Allah yang tersembunyi, yakni kemurahan hati Allah yang merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus adalah tanda dan simbol utama dari cinta Allah kepada manusia. Hati adalah tempat pertemuan. Di dalamnya terlukis relasi antara Allah dan manusia. Maka hati menjadi tempat bersemayam bagi Allah. Manusia yang rapuh dalam segala dimensinya sering takut menghadapi diri sendiri. Maka kita perlu kembali kepada hati Yesus, sumber penebusan dan kehidupan. Marilah kita kembali ke hati, membiarkan diri dipandang oleh kasih-Nya.
agar kita dapat tinggal di dalam hati Yesus yang Maha Kudus, berakar di dalamnya, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Allah Tritunggal. Semoga Tuhan memberkati kita.